Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muda, coba mulai perhatikan tuh. Ada berita terakhir tentang bagaimana taipan-taipan kaya di seluruh dunia saat ini sedang melirik komoditas pertanian. Tentu kalau udah bicara tentang pertanian itu bisa jadi pertanian sebagaimana yang kita kenal juga dengan peternakan. Komoditas ini semakin penting, semakin strategis. Kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, di tengah situasi global yang seperti ini semakin sah begitu ya, bahwa pandangan beliau untuk tetap bisa mempertahankan ketahanan energi, ketahanan pangan itu udah harus diwujudkan. Baru saja kita belajar tentang bagaimana pertempuran antara Iran dan Israel. Kalau seandainya satu selat yang sangat strategis itu kemudian harus ditutup oleh Iran, maka kemudian persoalan energi di Indonesia akan menjadi persoalan yang sangat signifikan. Bukan hanya sekedar di Indonesia, tapi juga di banyak negara di dunia. Nah, tentu kalau udah begitu, maka itu dampak pasti akan juga berpengaruh terhadap komoditas-komoditas yang lainnya, termasuk komoditas pertanian dan peternakan kita. Karena misalnya sapi itu banyak dari Australia, dari negara-negara lain ya. Dan dengan kita melakukan penguatan-penguatan terhadap sektor pangan, maka kemudian kita akan berkontribusi untuk bisa menghalau ancaman itu, sehingga kemudian kita bisa menjadi negara yang lebih mandiri lagi ke depannya. Nah, kembali tadi ke anak muda. Sekarang anak-anak muda di kota sudah banyak yang cari lahan di desa-desa. Mereka mulai menanam jahe, menanam jagung, menanam cabai, dan banyak lagi komoditas yang lainnya untuk kemudian mulai dijajaki untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan kita, anak-anak muda. Mereka mungkin tidak punya tanah, tapi kemudian mereka bisa menyewa lahan. Mereka mulai mencoba bertani dari belajar di media-media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan. Seperti ini proses penggemukan sapi yang tadinya dibeli kurus-kurus seperti ini, tapi kemudian setelah beberapa bulan dilakukan aktivitas penggemukan dan kemudian bisa menghasilkan cuan yang bagus. Tentu juga sambil bisa untuk mengakomodir hobi kita untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal sebagai cara kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kita anak-anak muda. Nah, di kawasan yang lainnya tadi saya sebutkan mereka sewa lahan, mereka kemudian mencoba untuk bisa mengoptimalkan beberapa komoditas untuk kemudian ditawarkan kepada penjual-penjual yang ada di sekitar kota atau pusat kabupaten tersebut, atau kemudian malah mereka berorientasi kepada urusan-urusan yang sifatnya ekspor. Nah, ketika itu kita lakukan, barulah kemudian kita bisa menjadi nyambung tuh dengan semangat bahwa bumi kita kaya, tanah kita, tongkat kayu ditancapkan kemudian menjadi tanaman, itu kemudian udah menjadi lebih konkret untuk dapat dibuktikan secara real begitu, bahwa begitulah sesungguhnya Indonesia, karena memang komoditas kita itu akan sangat dipengaruhi oleh suburnya lahan-lahan kita. Dan lahan-lahan kita memang luar biasa suburnya, iklim kita luar biasa bagusnya. Seperti misalnya petani kopi kemarin. Petani-petani kopi kita itu sedang mendapatkan keuntungan yang bagus karena selama ini karena perubahan iklim begitu, negara-negara yang pemasok kopi itu sudah mulai menurun tingkat produksinya. Nah, kita di Indonesia masih banyak lahan-lahan yang tidak optimal, atau kemudian tanaman kopi yang SOP-nya itu tidak dijalankan sesuai sebagaimana mestinya, sehingga kemudian hasilnya belum optimal. Nah, terbukanya akses terhadap berbagai macam informasi di media sosial itu mengakibatkan petani-petani kita sebenarnya udah bisa untuk lebih belajar
bisa lebih melakukan efisiensi terhadap aktivitas pertanian, bisa menerapkan SOP yang baik begitu, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan cuan yang lebih. Teman-teman, terutama anak-anak muda, anak-anak yang ada di kota, bahkan banyak sekali komoditas yang bisa diolah. Gak apa-apa, kita main-main di kampung, kita coba menanam padi, kemudian seperti jahe, cabai, itu menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Ya tentu saja ada masa-masa sulit di mana komoditas-komoditas itu harganya turun misalnya. Tapi percayalah bahwa kalau kita sudah mempelajari secara serius, insya Allah hal-hal seperti itu akan bisa kita urai, akan bisa kita tangani. Apalagi kemudian kalau kita mau fokus untuk produksi hilirisasi produk pertanian itu luar biasa. Tadi kita belinya kurus-kurus banget nih. Sekarang sudah mulai ngisi, sudah mulai gemuk. Dan ini nanti akan kita evaluasi apakah akan kita panen di bulan 12 sebagai bibit kurban bagi teman-teman kita yang ada di Sumatera Barat, atau kemudian ini terus kita gemukkan nanti sampai di Idul Adha untuk kita sediakan stok daging yang ukuran besar. Teman-teman tetap semangat. Ayo kita mulai memperhatikan komoditas pertanian ini. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu harus disupport oleh aktivitas pertanian yang ya mulai maju ya. Dan sekarang sudah mulai Pak Prabowo sudah menetapkan harga untuk beras di angka 6.500 dan itu berhasil membahagiakan petani-petani kita. Jagung juga begitu, 5.500 sudah mulai berdampak bagus. Dua komoditas ini sudah menjadi kekuatan ya ekonomi kita, ketahanan pangan kita, dan mungkin banyak lagi komoditas lain yang bisa kita optimalkan. Terima kasih banyak. Ayo anak muda, semangat, kita mulai lirik aktivitas pertanian dan peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.